masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mbak Arifah. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Oke, sebelum dimulainya konseling individu, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar konseling individu ini berjalan dengan lancar. Untuk agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Doa selesai. Mbak Arifah sudah sarapan hari ini? Sudah Ibu. Sarapannya tadi jam berapa? Sekitar 1:30 ya. Oh gitu. Nah kesininya tadi dianterin atau bawa motor sendiri? Kebetulan naik Grab ya gitu ya. Oh naik Grab. Oke. Nah kalau boleh tahu kegiatannya Mbak Tasya hari ini apa aja? Tadi sebelum kesini saya tidak satu drama rutin ya. Kemudian saya membeli bubur ayam dan makan di taman daerah dekat situ. Terus kemudian saya kesini. Oh gitu. Oke. Perasaannya mengikuti konseling hari ini gimana Kak Tasya? Kebetulan pertama kali ini saya masih agak bingung dan grogi ya Bu ya. Oh iya, maklum nggak apa-apa baru pertama kali ini ya. Eh, Sebelum konseling dimulai, Ibu akan menjelaskan tujuannya terlebih dahulu ya, Mbak Tasya. Dalam konseling ini bertujuan untuk membantu Mbak Tasya agar dapat mengungkapkan perasaan yang selama ini dipendam sehingga nantinya Mbak Tasya dapat membangun komunikasi dan hubungan emosional yang lebih baik dengan beliau. Baik, untuk kontrak waktu yang kita miliki sekitar 30 menit. Selama tersebut kita akan berbincang mengenai apa yang Mbak Tasya rasakan, mencoba memahami perasaan tersebut, kemudian bersama-sama mencari cara yang dapat membantu Mbak Tasya. Apakah Mbak Tasya bersedia mengikuti proses konseling sampai selesai? Saya bersedia Bu. Oke, terima kasih ya Mbak Tasya. Selanjutnya, Ibu ingin menjelaskan beberapa asas dalam konseling individu. Yang pertama adalah asas kerahasiaan, di mana semua pembicaraan yang kita bicarakan akan dirahasiakan baik guru, orang tua, dan teman-temannya Mbak Tasya, terkecuali dalam kondisi tertentu yang membahayakan keselamatannya Mbak Tasya. Yang selanjutnya, Mbak Tasya mengikuti konseling atas kesediaan sendiri sehingga tanpa adanya paksaan. Dan yang terakhir, Mbak Tasya saling terbuka, kita saling terbuka menceritakan apapun yang ingin Mbak Tasya ceritakan. Nah, untuk itu, apakah Mbak Tasya dalam penjelasan saya dapat dimengerti? Iya Bu, saya mengerti. Baik, kalau begitu apakah Mbak Tasya bersedia mengikuti proses konseling hari ini? Saya bersedia Bu. Oke, terima kasih. Sebelum kita mulai membahas lebih jauh, menurut Mbak Tasya, apa sih tujuan dari konseling yang akan kita lakukan hari ini? Mungkin tujuan saya itu untuk membantu saya supaya lebih baik memahami perasaan saya dan supaya hubungan saya dengan ayah saya bisa lebih baik. Betul sekali. Berarti Mbak Tasya sudah memahami tujuan dari kegiatan kita hari ini ya? Oke, sekarang Ibu ingin bertanya, apakah Mbak Tasya sudah merasa cukup siap untuk bercerita? Insya Allah saya siap Bu. Oke, nah terima kasih
Tidak perlu terburu-buru ya Mbak Tasya, ceritakan saja sesuai apa yang Mbak Tasya rasakan. Ibu akan mendengarkan dengan sebaik mungkin. Eh, Menurut Mbak Tasya, masalah apa sih yang paling mengganggu pikiran Mbak Tasya akhir-akhir ini? Saya merasa hubungan saya dengan ayah saya itu jauh sekali. Bisa dijelaskan maksud kata jauh yang Mbak Tasya rasakan itu bagaimana? Ayah saya bekerja di luar negeri sejak masih kecil. Pulangnya cuma 2 atau 3 tahun sekali. Jadi saya merasa tidak punya banyak kenangan bersama ayah. Oh, berarti lama sekali ya Mbak Tasya ya pulangnya. Ya, Oke, berarti jadi sejak kecil itu Mbak Tasya lebih banyak tinggal bersama ibu ya? betul, betul sekali. Oh, kalau ada sama keluarga lain atau enggak? Ada sih, Tapi beda rumah gitu ya? ya. Oh, oke, oke. Nah, bagaimana perasaannya Mbak Tasya ketika menceritakan hal ini? Saya sendiri sedih ya Bu ya. Oh, sedih kayak nggak mau orang lain tahu gitu ya? Ya, Oke, terima kasih ya Mbak Rifa Mbak Tasya sudah mulai terbuka. Ibu tahu itu tidak mudah dilakukan untuk bercerita ya. Nah, sekarang Ibu ingin memahami lebih dalam mengenai apa yang Mbak Tasya alami. Kalau Mbak Tasya mengingat ayah, pikirkan apa yang biasanya muncul. saya berpikir kenapa ayah harus bekerja jauh sekali, dan terkadang saya merasa seperti tidak punya sosok ayah di rumah. Oh begitu. Nah, ketika pikiran itu muncul, biasanya apa sih yang Mbak Tasya rasakan? Sedih, kecewa, ada iri melihat teman-teman yang setiap hari bisa bercanda dengan ayah mereka. Oh begitu. Jadi pikiran saya kehilangan seorang sosok ayah itu membuat Mbak Tasya merasa sedih ya. Eh, karena bahkan iri kepada teman-teman yang memiliki kehadiran seorang ayah seperti itu ya. Iya Bu. Nah, lalu ketika perasaan itu muncul, biasanya Mbak Tasya melakukan apa? Saya lebih memilih diam di kamar, kadang menangis sendiri. Oh begitu, oke. Em, nah, apakah Mbak Tasya pernah menceritakan semua perasaan itu kepada ibunya Mbak Tasya? Belum pernah semuanya, Kalau dengan ayah bagaimana? lebih tidak pernah lagi. Apa sih yang membuat Mbak Tasya memilih untuk memendam semuanya? Saya takut saya merasa bersalah. Saya juga bingung harus memulai dari mana. Setiap ayah pulang rasanya canggung. Oh begitu. Jadi sebenarnya Mbak Tasya itu ingin dekat dengan ayah, tetapi rasa canggung membuat Mbak Tasya itu sulit untuk memulai berkomunikasi ya. Iya Bu, saya sebenarnya ingin sekali bisa ngobrol seperti teman-teman saya dengan ayah mereka. Oh begitu. Nah, ketika semua perasaan itu terus dipendam, apa ya pengaruhnya terhadap eh, kehidupannya Mbak Tasya? Eh, saya jadi lebih mudah tersinggung. Kadang kalau teman bercanda sedikit saja, saya langsung kesal karena saya juga lebih sering main-main diri. Oh gitu, berarti ada hubungannya antara pikiran, perasaan, dan perilaku yang Mbak Tasya alami. Pikirannya adalah saya kehilangan sosok ayah, perasaannya menjadi sedih, kecewa, rindu, dan kesepian. Nah, sedangkan perilakunya adalah Mbak Tasya sering menyendiri, memendam perasaan, dan menjadi mudah tersinggung. Apakah itu sesuai dengan
yang Mbak Tasya rasakan? Iya Bu, persis seperti itu. Nah, dari eh, dari semua hal yang sudah kita bicarakan, menurut Mbak Tasya, masalah mana yang paling ingin diselesaikan terlebih dahulu oleh Mbak Tasya? Saya ingin mengungkapkan apa yang saya rasakan kepada ayahku. Saya capek memandang semuanya sendiri. Oh, baik. Hmm, baik. Jadi hari ini kita akan berfokus membantu Mbak Tasya menemukan cara untuk mengekspresikan perasaan tersebut. Nanti kita akan mencoba sebuah latihan yang dapat membantu Mbak Tasya menyampaikan apa yang selama ini belum pernah diungkapkan kepada ayah Mbak Tasya. Begitu. Baik Bu. Oke, tadi kan Mbak Tasya mengatakan bahwa sebenarnya Mbak Tasya ingin dekat dengan ayah, tetapi karena merasa canggung setiap kali bertemu beliau, Ibu ingin memahami lebih dalam lagi sejak kapan sih Mbak Tasya mulai merasakan perasaan yang seperti ini. Sejak saya SD Bu, waktu itu ayah pulang setelah beberapa tahun bekerja di luar negeri. Teman-teman saya senang kalau ayahnya pulang kerja, tapi saya malah bingung harus bagaimana ketika ayah ada di rumah. Oh begitu, berarti saat teman-teman merasa akrab dengan ayah mereka, Mbak Tasya malah justru seperti bertemu orang yang asing ya? Iya, padahal beliau adalah ayah saya sendiri. Oh seperti itu. Apa sih yang biasanya terjadi ketika ayah sedang berada di rumah? Saya lebih banyak diam. Kalau ayah mengajak ngobrol, saya jawab sepenuhnya saja. Oh begitu. Kalau reaksinya ayah bagaimana? Ayah juga akhirnya diam. Kadang beliau hanya tersenyum atau pergi ke ruangan. Oh begitu. Nah, ketika hal itu terjadi, apa yang ada di dalam pikirannya Mbak Tasya? Saya ingin memanggil ayah lagi, ngobrol, ingin ngobrol lebih lama, tapi rasanya itu tidak bisa. Oh begitu ya Mbak Tasya. Nah, jadi di satu sisi itu Mbak Tasya ingin mendekat, tetapi di sisi lain ada sesuatu yang menahan Mbak Tasya untuk berbicara lebih ke beliau ya. Iya, Bu. Nah, apa sih yang menahan Mbak Tasya untuk tidak mendekat ke beliau? Saya takut suasananya menjadi campur. Takut ayah tidak mengerti apa yang saya rasakan. Apakah selama ini ayah Mbak Tasya pernah mengetahui bahwa Mbak Tasya itu menyimpan perasaan sedih dan rindu seperti ini? Belum pernah. Oh, jadi semua perasaan itu Mbak Tasya simpan sendiri ya? Iya, kurang lebih begitu. Oh, begitu. Nah, eh, perasaannya, bagaimana perasaannya Mbak Tasya memendam semua itu selama bertahun-tahun dan tidak pernah diungkapkan? Eh, Berat sekali ya, Bu ya. Oh, begitu. Tidak apa-apa Mbak Tasya. Kalau Mbak Tasya ingin menangis, tidak apa-apa. Menangis bukan berarti lemah. Justru itu menunjukkan bahwa ada perasaan yang selama ini belum pernah Mbak Tasya utarakan. Em, Saya sebenarnya rindu sekali sama ayah. Silakan ungkapkan saja Mbak Tasya, Ibu akan mendengarkan dengan sebaik-baiknya. Saya ingin melihat teman-teman yang bisa jalan sama ayahnya. Saya juga ingin seperti ini, Bu. Oke. Terima kasih ya Mbak Tasya sudah berani mengungkapkan perasaannya. Menurut Mbak Tasya, apakah selama ini ayah sengaja meninggalkan Mbak Tasya ke luar negeri? Tidak juga, Bu.
Saya tahu ayah bekerja untuk keluarga. Oh, jadi sebenarnya Mbak Tasya tahu ya, ayah ayah Mbak Tasya itu menyayangi Mbak Tasya. Iya. Nah, tetapi yang membuat Mbak Tasya merasa apa itu? Tetapi yang membuat Mbak Tasya merasa sedih adalah ketika Mbak Tasya kehilangan banyak momen bersama ayah, begitu ya? Iya, kurang. Oh, begitu. Oke. Nah, sekarang Ibu akan mengajarkan Mbak Tasya buat teknik, yaitu teknik musik kosong. Nah, bayangkan di depanmu datang kehadiran sosok ayah yang merindukan. Bayangkan dari setiap wajahnya, ekspresinya, suaranya, ungkapkan semua yang ingin Mbak Tasya ungkapkan. Eh, bisa dimulai dari sekarang saja. Ya, ayah, aku kangen. Ayah, aku kangen sekali. Aku sering sedih karena ayah jarang di rumah. Aku tahu ayah bekerja untuk kami, tapi aku juga butuh ayah. Aku ingin ayah ada saat aku sakit. Aku ingin ayah datang saat aku wisuda nanti. Aku ingin cerita tentang sekolah. Aku ingin jalan-jalan sama ayah. Aku ingin punya banyak kenangan seperti teman-temanku. Aku kadang marah, tapi sebenarnya aku lebih banyak sedih daripada marah. Aku takut ayah tidak tahu kalau aku sangat merindukan ayah. Sekarang coba lihat kembali itu sih. Jika itu ayahmu, apa yang kemungkinan akan dikatakan oleh beliau? Mungkin ayah akan bilang, maafkan ayah. Oh begitu. Oke, sekarang coba Mbak Tasya eh, berpindah posisi, menjadi membayangkan menjadi ayah beliau. Apa yang kemungkinan akan beliau ucapkan? Oke, baik. Maafkan ayah. Ayah tidak pernah bermaksud membuatmu merasa sendiri. Ayah bekerja jauh karena ingin kamu sekolah yang baik. Setiap hari, ayah juga merindukan kalian. Ayah bangga seperti kamu. Lanjutkan. Ayah ingin lebih dekat denganmu. Ayah juga bingung bagaimana memulai karena setiap pulang kamu terlihat diam. Ayah kira kamu marah sama ayah. Baik, sekarang kembali ke posisinya seperti semula. Baik, setelah mendengar jawaban itu, apa yang ingin kamu katakan? Ternyata selama ini saya juga salah, Bu. Saya kira ayah tidak peduli. Padahal mungkin beliau juga bingung. Apa yang saat ini Mbak Tasya rasakan sekarang? Rasanya lebih lega. Saya baru sadar, ternyata selama ini saya tidak pernah memberi kesempatan kepada ayah untuk tahu isi hati saya. Begitu. Bagaimana perasaannya Mbak Reva, Mbak Tasya kepada ayah sekarang? Saya masih sedih, tapi sekarang saya juga bisa memahami beliau.
Saya jadi ingin mencoba berbicara dengan ayah. Oh begitu. Hmm, kalau nanti ayah menelepon Mbak Tasya malam ini, apa yang ingin kamu lakukan? Saya ingin mulai cerita, tidak hanya menjawab iya atau baik. Saya ingin bilang kalau saya kangen. Saya ingin bilang kalau saya sayang ayah. Oh, jadi Mbak Tasya mulai ingin bercerita kembali gitu ya? Ya, Nah, menurut Mbak Tasya, apakah itu sesuatu yang mungkin kamu lakukan? Eh, Walaupun mungkin awalnya malu-malu gitu ya? ya. Nah, tidak apa-apa. Memang awalan agak merasa malu ya. Yang terpenting kan sekarang kamu sudah menyadari apa yang sebenarnya kamu butuhkan dan apa yang ingin kamu sampaikan kepada ayah. Nah, itu adalah langkah yang sangat besar. Begitu. Baik, terima kasih ya Mbak Tasya karena sudah berani menjalani latihan kursi kosong tadi. Saya tahu itu bukan hal yang mudah, apalagi sulit ya terdalamnya. Ya, awalnya saya malu, tapi setelah mengatakannya saya merasa lebih lega. Syukurlah sekarang Ibu ingin mengajak Mbak Tasya merefleksikan pengalaman tadi. Menurut Mbak Tasya, apa yang paling berkesan setelah melakukan latihan tersebut? Saya baru sadar kalau selama ini saya hanya menyadari sudut pandang saya sendiri. Saya tidak pernah mencoba membayangkan apa yang dirasakan ayah. Oh begitu, oke. Oh begitu, itu merupakan kesadaran yang baik ya menurut Mbak Tasya. Selama ini apa sih kekuatan yang sudah dimiliki dalam menghadapi situasi ini? Saya tetap menyayangi ayah walaupun beliau jarang di rumah. Nah, bagus sekali itu menunjukkan bahwa rasa sayang itu masih ada. Sekarang menurut Mbak Tasya, apa yang menjadi kelemahan atau yang perlu diperbaiki? Saya terlalu sering memendam perasaan. Saya lebih memilih diam daripada berbicara. Oh, oke, seperti itu. Baik, jadi saat ini Mbak Tasya sudah dapat mengenali kelebihan dan kekurangan diri sendiri. Itu merupakan langkah awal untuk melakukan perubahan. Nah, sekarang Ibu ingin mengajak Mbak Tasya membayangkan suatu situasi, misalnya beberapa hari lagi ayah Mbak Tasya menghubungi melalui video call. Apa yang akan Mbak Tasya lakukan? Saya ingin menyapa ayah terlebih dahulu. Wow, bagus. Lalu setelah itu? Saya ingin bertanya kabarnya dan menceritakan kegiatan saya di sekolah. Oh, begitu. Oke. Nah, kalau nanti muncul rasa canggung lagi, apa yang akan Mbak Tasya lakukan? Saya akan mengingat pembicaraan hari ini. Saya akan mencoba tetap berbicara walaupun pelan-pelan. Nah, bagus sekali. Itu berarti Mbak Tasya sudah mempunyai cara baru dalam menghadapi situasi tersebut. Nah, menurut Mbak Tasya, apakah perubahan tersebut harus langsung besar? Menurut saya tidak ya Bu ya, karena yang penting saya memulainya terlebih dahulu. Nah, betul sekali. Perubahan sering dimulai dari langkah kecil yang dilakukan secara konsisten. Baik, sebelum kita mengakhiri sesi hari ini, mari kita bersama-sama menyimpulkan hasil pembicaraan kita. Nah, menurut Mbak Tasya, apa masalah utama yang selama ini dialami oleh Mbak Tasya? Saya memandang saya itu sedih dan kecewa karena hubungan saya dengan ayah saya terlalu jauh.
begitu. Nah, lalu apa penyebabnya? Karena menurut saya ayah itu bekerja di luar negeri sejak saya masih kecil, sehingga kami dalam dan saya tidak terbiasa berkomunikasi dengan beliau. Oh begitu, oke. Nah, setelah mengikuti latihan kursi kosong tadi, apa yang berubah dalam diri Mbak Tasya? Saya merasa lebih lega ya Bu ya. Saya bisa mengeluarkan perasaan yang selama ini saya simpan. Saya juga mulai memahami bahwa ayah bekerja bukan karena tidak sayang kepada saya. Nah, kalau begitu, bagaimana perasaanmu saat ini dibandingkan sebelum mengikuti konseling tadi? Menurut saya sekarang jauh lebih tenang ya Bu ya. Oh, oke. Apa yang selanjutnya, apa yang akan Mbak Tasya lakukan setelah pulang nanti? Saya ingin lebih sering menghubungi ayah saya. Saya juga ingin mencoba tidak suka kepada ibu. Oke. Nah, mari kita buat rencana yang akan Mbak Tasya lakukan. Yang pertama, menghubungi ayah melalui telepon atau video call minimal 1 kali dalam seminggu. Nah, selanjutnya berusaha menceritakan kegiatan sehari-hari kepada ayah seperti aku habis main sama teman-teman dan kemana seperti itu. Selanjutnya menuliskan perasaan ketika merasa rindu atau sedih agar tidak dipendam terus-menerus. Nah, selanjutnya berlatih mengungkapkan perasaan secara langsung kepada orang yang dipercaya. Mungkin Mbak Tasya percaya ke saudaranya atau enggak ke teman-temannya, bisa diutarakan. Nah, dan yang terakhir mengingat bahwa ayah bekerja sebagai bentuk tanggung jawab kepada keluarga, bukan karena tidak menyayangi Mbak Tasya. Nah, apakah rencana tersebut sesuai dengan keinginan Mbak Tasya? Iya Bu. Oh, oke. Bagus, Ibu percaya Mbak Tasya itu mampu melakukannya secara bertahap. Nah, Ibu ingin menyampaikan apresiasi kepada kamu hari ini. Mbak Tasya sudah menunjukkan keberanian untuk menceritakan pengalaman yang selama ini disimpan sendiri. Tidak semua orang mampu melakukan hal tersebut. Terima kasih Ibu. Nah, sekarang bagaimana perasaannya Mbak Tasya setelah mengikuti seluruh proses konseling hari ini? Saya merasa lebih lega, lebih tenang, dan seperti beban saya berkurang. Nah, apa kesan yang paling Mbak Tasya dapat dari kegiatan hari ini? Bagian kursus kosong, saya benar-benar merasa seperti sedang berbicara dengan ayah. Oh, syukurlah. Berarti latihan tersebut memberikan manfaat bagi Mbak Tasya. Ibu berharap setelah ini kamu tidak lagi memendam sebuah perasaan sendiri. Jika ada sesuatu yang ingin disampaikan kepada ayah, cobalah mulai sedikit demi sedikit, tidak perlu menunggu semuanya sempurna. Baik Bu, saya akan mencobanya. Baik, apabila nanti kamu mengalami kesulitan atau merasa masih membutuhkan bantuan, kita dapat melakukan pertemuan konseling berikutnya untuk melihat perkembangan yang sudah dicapai oleh Mbak Tasya. Apakah Mbak Tasya bersedia jika beberapa minggu lagi kita bertemu kembali untuk mengevaluasi perkembangan tersebut? Insya Allah saya bersedia Bu. Nah, oke. Terima kasih. Semoga apa yang sudah kita pelajari hari ini dapat membantu Mbak Tasya menjadi lebih tenang dan lebih dekat dengan ayah. Sebelum kita akhiri, kita mengucapkan syukur kepada Tuhan yang Maha Esa dan berdoa agar
diberikan kemudahan dalam menjalankan rencana yang sudah disusun bersama. Oke, terima kasih. Mari kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, baik, terima kasih atas kerjasamanya Mbak Rema ya hari ini. Semoga selalu dan semangat menjalani aktivitas di sekolahnya. Saya juga terima kasih banyak Bu karena sudah mendengarkan cerita saya dan sudah mengasih saran yang menurut saya membuat saya lebih tenang. Oke, sama-sama Mbak Tasya. Semoga sampai bertemu pada pertemuan berikutnya. Sampai jumpa juga ya Bu. Oke, baik Ibu tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.